Hello, happy to meet you again. And in this short video, we're going to discuss short description, a short explanation of our new topic, the news item. But before I begin to share my material for you, for the first time, I want to give you a challenge. So you must fulfill this challenge. Find the answer of this challenge, and you should try to explain by using your own words or your English of mathematics to explain the goal, the answer of this challenge, this mathematics challenge. So do this first before you join the exercises of our new topic. Jadi sebelum Bapak memulai materi baru pada kesempatan kali ini, Bapak menantang kalian untuk find the answer of this simple challenge. Silahkan tantangan ini diselesaikan. Boleh jawaban kalian tulis di kolom komentar di YouTube atau kirimkan nanti di Google Classroom bersama dengan latihan pada materi ini. Oke? It's time for you to try to find how to get the right answer of this challenge. Jangan lupa ya, selesaikan challenge-nya dulu dan ingat cara menjelaskannya, dan Bapak akan menanyai kalian di kelas tatap muka pada pertemuan yang akan datang. Boleh tuliskan komentar jawaban kalian di kolom komentar ya di YouTube ini. Baik, next topik kita is talking about the news item. News items Indonesia we call berita. Jadi kita akan membahas tentang teks berita. Nah, teks berita ini di dalam bagian ini, in this section, I'm going to show you about the social function of the news item, generic structures, language features, and the last you will have next short exercises on how to create your short news text ya. Jadi itu yang akan kita bahas di video pendek ini. Ada fungsi sosial dari berita, struktur teksnya, unsur kebahasannya, dan ada latihan menulis naskah berita singkat di bagian akhir. Baik, kita mulai ya. What you can do in this topic? First, we are going to analyze the social function, generic structures, and the language features. Itu jelas ya. Akan selesai penjelasannya, and then menangkap makna dalam teks berita sederhana. Okay, find the specific information, maybe it's written or no, and then your project membuat video berita, making a short of news item video, ya, buat video berita singkat. Ya. Nantinya durasinya sekitar 1-5 menit, dan Bapak akan membagi kalian dalam kelompok kecil. Nanti bagian kelompoknya Bapak yang ngatur ya. Oke, itu tujuan pembelajaran kita untuk topik news item. Well, the first indicator, the social function of news item, is to inform readers or listeners about events which are considered newsworthy or important. Newsworthy means important information about recent events or happenings, especially as reported by news media. Nah, ini adalah fungsi sosial dari news item atau teks berita, yaitu menginformasikan kepada halayak ramai atau masyarakat luas, baik itu biar dia selaku pendengar atau pembaca, tentang peristiwa-peristiwa yang dianggap bernilai, bermanfaat, atau penting. Ya. Ingat, informasi yang bernilai, bermanfaat, atau penting. Nah, newsworthy itu artinya informasi penting tentang kegiatan kejadian terbaru, ya, recent events, kejadian terbaru, secara khusus yang disampaikan oleh media massa. Jadi itu clear ya, berita-berita seperti ada di Metro TV, TV One, Kompas TV, dan TV-TV swasta lainnya, di kolom berita mereka, di bagian berita mereka itu adalah dianggap sebagai newsworthy important, or newsworthy events or important information, karena itu dianggap bermanfaat bagi orang lain. Itu sosialnya menyampaikan informasi penting kepada halayak ramai. And the generic structures, okay, we begin first by using the headline. Ada judul berita, ya. Biasanya kan berita itu menarik ketika ada
judulnya. But after headline, the main content of a news item is called newsworthy events. Jadi inti berita atau pokok berita itu disebut dengan newsworthy events, which tells the event in summary form. Ini adalah ringkasan berita. And where's the position of a newsworthy event in the news item script? Dia ada di kalimat pertama pada paragraf pertama di dalam sebuah teks berita. Itu ringkasan berita. Cari di situ di kalimat pertama, paragraf pertama. Next, after news item ada namanya background events, latar belakang kejadian atau berita. And this part elaborates what happened, tell what caused the incident, and so on. Jadi ini menjelaskan tentang apa yang terjadi, mengapa berita itu terjadi, dan sebagaimana atau bagaimana insiden itu terjadi. Biasanya di background events ini kita akan mencoba menjawab 5 WH questions, yaitu what, where, when, why, ada who, and the last H question, yaitu how. Jadi ada 6 pertanyaan yang kita jawab ya, yaitu what, where, when, why, who, and how. Sebisa mungkin itu terjawab untuk menghasilkan sebuah teks berita yang penting, important, atau bermanfaat. Jadi nanti di background itu akan dijawab what happened, apa yang terjadi. Where it happened, di mana terjadi. When it happened, kapan terjadi. How it happened, how could it happen, how it happened, and who involved, siapa yang terlibat. Ya. Berikut, berita itu sah ya dalam tanda kutip, official, important, because the news item has sources. Ada sumber berita, ya. Sumber berita ini bisa berarti komentar dari orang-orang yang ada di sekitar lokasi kejadian, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa, saksi mata, bisa pemerintah, authorities, atau para ahli yang terlibat dalam sebuah kegiatan, peristiwa, atau kejadian. For example, kita meliput tentang berita crash accident, ya, seperti ada kecelakaan pesawat, maka di situ ada policeman, the doctor, the authorities, ya, ada crisis center. Nah, orang-orang itu yang memberi keterangan di sana tentang peristiwa itu, itulah disebut dengan sources, sumber berita. Jadi kalau ada yang dikategorikan berita penyampaian dan tidak ada sumbernya, tidak ada yang mengatakan, itu bukan berita. Itu bisa saja sebagai gosip. Oke, next. Talking about the language features. Nah, ini adalah language feature atau unsur kebahasaan ya, tata bahasa yang ada dalam teks berita. Oke, itu ada beberapa ya. First, information the use of headlines. Atau ada itu informasi yang terdapat dalam judul berita ya. Nanti kita elaborasi. Next, the use of action verbs. Action verbs itu ada semua kata kerja yang ada tindakannya. Misalnya to write ya, to walk, to cut ya. Itu namanya action. Ada aktivitas fisik, ada tindakan badan kita, ada kegiatan lah, itu namanya action verb. Next, the use of saying verb. Kita butuh saying verb di news item karena apa? Tadi ada comments ya, ada sources. Nah, di situ nanti akan kita menggunakan saying verb. Saying verbs itu kata kerja yang diolah oleh mulut, produced by our mouth, like say, tell, whisper, sing, speak. Nah, itu adalah bagian dari saying verb. Semua kata kerja yang diolah oleh mulut. Next, the using of direct and indirect speech. This is one of the main content in this text ya. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Itu bagian tata bahasa utama kita yang akan kita bahas ke depan. And the last, talking about news, it's commonly used past tense, the past tense ya. Kita berbicara berita, berarti kan kita melaporkan kejadiannya sudah berlangsung. Otomatis, maka beritanya itu sudah berlalu. Maka kita menggunakan past tense. Exceptional when we use direct speech. Jadi kita pengecualian ya. Ketika dalam berita kita menggunakan quoted ya, atau direct speech, maka itu tense-nya terkondisikan. Biasanya dalam bentuk simple, present tense dalam bentuk tanda kutip. Oke, itu ya. Indikator kedua sudah terjawab, yaitu language features. Next, the news item and its parts ya. Bagian-bagian dari news item ya. Oke, kita perjelas di sini ya. Mudah-mudahan di bagian ini kalian akan lebih memahaminya. Oke, baik. Nah, saya mulai. Oke. Kita mulai dari generic structures ya.
generic structure, struktur teks. Nah, yang masuk headlines adalah bagian ini ya. Sudah saya kira clear ya. Judul berita ya. Seringkali headline itu kita categorize as a title ya, tapi di sini beda ya. Kita konsen menggunakan headline-nya. Yang disebut headline ini adalah, inilah contoh beritanya, ada headline-nya. Police discover 13 petrol bombs in Palu. Nah, itu judul beritanya. Tapi ingat, bedakan headline news dengan newsworthy events. Nah, as I told you, newsworthy events is located in the first sentence, in the first paragraph. Nah, newsworthy events itu ada di bagian pertama ya, kalimat pertama, kadang dia di paragraf pertama. Di sini newsworthy events adalah police sourcing a conflict area between two central Sulawesi villages in Poso have discovered 7 petrol bombs ya. Jadi ini adalah ringkasan utama berita. Jadi inti dari berita sudah ada di sini. Ya. Oke, next itu adalah background-nya ya. Sesudah inti berita, biasanya berita itu menarik, ya. Orang akan tertarik untuk membaca bagaimana itu terjadi, apa sih benarnya terjadi. Jadi di situ kita akan menjawab what ya. Nantinya kita akan menjawab what. Oke, saya keluarkan dulu ya. Kita lanjut. Nah, di bagian background ya, bagian background ini di sini akan muncul nanti ini ya, bagian background here, yes, background. Ini di background ini kita akan menjawab what. Jadi nanti dalam berita itu usahakan dulu menjawab yang namanya what ya, jawab what dulu. What ya, jadi what happened. Nah, di paragraf ini ada apa yang terjadi, what happened, yaitu dozens of people have injured. Nah, ini terjawab oleh what ya. Next, where, di mana? Di sini ada, secara umum ada di Palu ya. Ini juga kita tandai bahwa dia ada di Palu ya. Berarti terjawab itu where, Palu. When, kapan? On December. Ini akan menjawab when. And how it happened? Ini. And Scott were destroyed in fighting. Ya ini. Ini terjadi ya. While at least at 18 people ya. Ini akan dijawab oleh how or why. And who involved? Ada ya. Dozens were injured. 18 people ada tak? Berikut apa lagi yang kita butuhkan di dalam berita, yaitu sources, sumber berita. Siapa yang mengatakan bahwa ada bom di sana? Di sini ada police source. Nah, ada seorang polisi yang menyampaikannya. Nah, di dalam sources ini akan menggunakan dua buah kalimatnya, yaitu direct and indirect. Directnya itu ciri khasnya dia menggunakan tanda kutip ya. Ini saya Bapak bersihkan dulu ya. Oke, tanda kutip. Ya ini namanya direct speech ya. Karena menggunakan tanda kutip. Mana itu direct speech ya ini. Ya. While yang menggunakan said bla bla bla, itu nanti kita bahas dalam penjelasan berikutnya, itu menggunakan indirect speech ciri khasnya. Nah, inilah juga yang disebut dengan saying verbs. Nah, atau ini saying verbs. While kalau ada yang bertanya mana itu action verbs, kita berbicara action verbs. Di sini ada sourcing, discovered, and then fighting. Tapi ini juga berfungsi sebagai noun, destroyed, ya, evacuated. Ini semua adalah action verb. Bapak melompat saja. Sekarang ada lagi information or headlines. Headline-nya sudah mengatakan discover petrol bombs. Di mana ada? Ini sebenarnya adalah bagiannya. Semua teks ini adalah bagiannya. Jadi kata yang ada di atas ini, kata-kata itu sudah ada di dalam semua bagian paragraf ini dalam berita itu disebut dengan information of the headlines. Oke, berikut itu ya. Jadi jangan lupa ya, di bagian background usahakan menjawab what, where, when, how, and why, and also who. Berikut. Nah, it's time to write a short news ya. Waktunya sekarang kita membuat berita singkat. Oke. Based on the pictures, now write a short news script based on the information you are going to see in these two pictures. And to in making your text, try to give the answer of the 5 or 6 question words here. Usahakan menjawab ini ya. What,
Where, when, how, why, and who. Usahakan jawab. Apa yang terjadi dalam gambar ini? Kira-kira kejadiannya di mana? Jamnya kira-kira jam berapa? Dan bagaimana proses kegiatannya? Ya. Kemudian siapa-siapa yang terlibat dalam kegiatan ini? Saya kira kalian semua tahu ini kejadian apa. Silahkan buat naskah berita singkatnya. Minimal 6 kalimat, 5 sampai 6 kalimat. Dan nanti kalian kirimkan di Google Classroom dan juga siap-siap presentasikan pada pertemuan yang akan datang. Ya, oke, itu penjelasan kita untuk materi kali ini. See you next time and keep always be happy by learning at home. Thank you.